2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPM. Itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding ke bawah, elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPM. Itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding ke bawah, elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya pepesan kosong, ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya punya contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya, karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap
tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik. Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih? Kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan aneh. MK ini aneh. Gitu ya. Udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK?
Nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Partai Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan. Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden.
Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-obok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan KSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dan penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa-apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepergok bagi-bagi uang ke warga saat kunjungan. Aksi Zulhas itu pun dinilai sebagai politik uang atau money politik. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi turut memberikan komentarnya. Dilansir dari tribunnews.com, Viva Yoga membantah tudingan bahwa tindakan Zulhas dalam membagikan uang 50.000 ke warga mengarah ke kampanye partai. Viva Yoga menyebut aksi bagi-bagi uang bukan baru pertama kali dilakukan oleh Zulhas. Menurutnya, Zulhas sudah kerap melakukan aksi serupa. Ia menegaskan Zulhas hanya berniat untuk bersedekah dengan membagikan uang tersebut. Ia pun menilai bahwa tak ada yang salah dengan tindakan Zulhas tersebut. Viva Yoga justru menganggap tindakan bagi-bagi uang itu sebagai perbuatan yang baik. Viva Yoga berkata sifat dermawan Zulhas itu bahkan patut diteladani.
Sebagai anak buahnya, Viva Yoga mengaku kerap diberi nasihat oleh Zulkifli Hasan untuk terus berbuat baik kepada sesama. Pernyataan senada diungkapkan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PAN Edi Suparno. Edi turut membantah tudingan politik uang yang kini diarahkan kepada Zulkifli Hasan. Ia menilai Zulkifli Hasan memiliki niatan murni untuk berbagi kepada warganya. Oleh karena itu, Edi menilai tudingan politik uang tidak relevan jika diarahkan kepada sang Menteri Perdagangan tersebut. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPM. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding to bawah, elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPM. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding to bawah, elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya PPS kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota.
misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat pusat itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik. Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih? Kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat
kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK, Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Partai Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan.
Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. Jadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023, terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan KSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai, kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dan penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya, ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa-apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepergok bagi-bagi uang ke warga saat kunjungan. Aksi Zulhas itu pun dinilai sebagai politik uang atau money politik. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi turut memberikan komentarnya.
Dilansir dari tribunnews.com, Viva Yoga membantah tudingan bahwa tindakan Zulkifli Hasan dalam membagikan uang 50.000 ke warga mengarah ke kampanye partai. Viva Yoga menyebut aksi bagi-bagi uang bukan baru pertama kali dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Menurutnya, Zulkifli Hasan sudah kerap melakukan aksi serupa. Ia menegaskan Zulkifli Hasan hanya berniat untuk bersedekah dengan membagikan uang tersebut. Ia pun menilai bahwa tak ada yang salah dengan tindakan Zulkifli Hasan tersebut. Viva Yoga justru menganggap tindakan bagi-bagi uang itu sebagai perbuatan yang baik. Viva Yoga berkata sifat dermawan Zulkifli Hasan itu bahkan patut diteladani. Sebagai anak buahnya, Viva Yoga mengaku kerap diberi nasihat oleh Zulkifli Hasan untuk terus berbuat baik kepada sesama. Pernyataan senada diungkapkan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PAN Edi Suparno. Edi turut membantah tudingan politik uang yang kini diarahkan kepada Zulkifli Hasan. Ia menilai Zulkifli Hasan memiliki niatan murni untuk berbagi kepada warganya. Oleh karena itu, Edi menilai tudingan politik uang tidak relevan jika diarahkan kepada sang Menteri Perdagangan tersebut.